Analisis, ketika kita bicara 2 minggu pertemuan kita banyak membahas tentang rekayasawan, ya, profesi engineer, ya, aspek-aspek engineer mana saja yang ada saat ini, ya, jurusan teknik apa aja yang ada, kita udah bahas rekayasa, ya, dan ruang lingkup aspek-aspek mana saja, profesi mana saja, kode etik dan etikanya seperti apa, PII untuk PII yang menjadi suatu asosiasi lembaga pemerintah yang diberi wewenang otoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang tahun 2014, yang diberikan hak memberi gelar IR, insinyur, bagi orang yang mau disertifikasi. Jadi kalau dia lulus dengan ST, sarjana teknik, kemudian mendaftar, ya biasanya sih orang kerja dulu lah sambil kerja, mengambil 1 tahun, 2 semester, 24 SKS di PII, maka nanti dia berhak mendapatkan gelar IR. Nah, itu kira-kira. Kalau dulu universitasnya SKS-nya 160, jadi lulusannya langsung IR, ya. Kayak saya IR karena memang dulu SKS-nya 160. Kalau sekarang 144 ST, tapi bisa jadi IR, sains pun bisa, ya, berdasarkan undang-undang. Baik, itu udah kita bahas 2 pertemuan, ya, rekayasawan dan profesinya dan aspeknya. Sekarang kita masuk ke analisis. Kata analisis, ya, kita dituntut untuk berpikir high order thinking, untuk berpikir dalam pola pikir di atas rata-rata, ya, maksudnya levelnya high order, high order thinking skill. Dituntut suatu keterampilan berpikir di high order, ya. Urutannya itu kalau di low order itu paling menggunakan aplikasi, menggunakan tools, nah, itu masuk kategori low order. Kalau kita hanya mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, itu low order, ya. Bisa menjelaskan, itu low order. Tapi kita menganalisis, berarti analisis itu mengurai, ya, kemudian mensintesa, kemudian meng-create sesuatu, itu masuk kategori yang disebut dengan high order thinking. Nah, high order thinking. Sehingga rekayasawan, kita, mahasiswa, sekarang sudah harus loncat dari low order thinking, yang hanya menghafal, selama ini kita menghafal, ya, menjelaskan, memahami, mengaplikasikan, itu coba naik sedikit. Nah, untuk menganalisis sesuatu, kita membutuhkan data. Maka ada satu teknik bagaimana mengambil data, ya. Ya, saya di YouTube saya, channel saya, bisa dilihat di situ nanti metode penelitian bagaimana mengambil data, ya. Data penting, ya, data penting. Kemudian bagaimana mengelompokkan data-data ini menjadi suatu, ya, variabel atau cluster-cluster variabel yang nanti digunakan untuk menganalisis. Nah, ada tools untuk analisis. Terus analisisnya ya tentu salah satu adalah aspek matematis, ya. Ada kalkulasi matematisnya di sana, ya. Ketika kita mau menganalisis sesuatu. Nah, saat ini kita masuk bagaimana tools itu, bagaimana metode itu kita gunakan, ya. Ada tools aplikasi juga diperlukan untuk menganalisis. Nah, itu juga nanti akan kita explore. Oke. Nah, capaian kita, ya, capaian learning objective, ini masuk ke CLO2, mampu memahami analisis rekayasa dan problem solving, ya. Sub capaian mata kuliah ini ada 3. Pertama, elemen kunci dalam analisis rekayasa. Langkah penyelesaian masalah. Energi, konversi, dan konservasi. Ya. Hari ini kita masuk ke 2 sub capaian mata kuliah ini,
yaitu elemen kunci dalam analisis rekayasa dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Minggu depan kita masuk capaian mata kuliah yang ketiga, energi, konversi, dan konservasi. Ya. Jadi hari ini kita masuk dulu yang pertama, capaian pertama, elemen kunci dalam analisis rekayasa. Ya. Mengapa elemen kunci ini penting kita harus ketahui dalam analisis rekayasa? Ya, apa saja elemen kunci itu? Elemen kunci itu, ya, untuk seorang rekayasawan, ya, dia ada 3 set, triple set, yaitu mindset, tool set, skill set. Ya. Mindset itu terkait dengan attitude dan value, ya, nilai-nilai yang ada di kita, perilaku, kebiasaan, kultur kita, kultur orang di sekitar kita, ya, kultur dari tim kita, ya, itu akan membangun yang disebut mindset individu, mindset kelompok, ya. Kemudian tool set, ya, itu alat yang kita gunakan. Tapi di sini kita fokus ke digital toolset. Apa yang kita gunakan? Digital toolset kita apa? Ya, aplikasi apa yang kita gunakan untuk mengembangkan analisis rekayasa kita? Yang ketiga, itu skill set. Your capability. Kemampuan apa yang harus kita bangun supaya kita ya profesional. Jadi, 3 set ini penting ya sebagai elemen kunci. Mindset ya supaya kita bisa punya pola pikir, skill set, dan tool set. Ya. Mindset, apa sih mindset itu? Apa itu mindset? Mindset artinya serangkaian pemikiran yang membentuk dasar pemikiran seseorang dalam memandang sesuatu. Mindset adalah kata lain dari pola pikir. Beberapa pengertian mindset menurut para ahli adalah suatu set atau rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir dari individu. Ya. Ada suatu gambar saya lihat di Twitter, ya. Ini saya tweet, ada di Twitter saya. Ini dari istilah orang Jepang. Ada istilah yang disebut dengan ikigai, ya. Ikinya bukan orang Jawa ya, ikinya orang Jepang. Ikigai, ya. Iki artinya hidup. Iki artinya hidup, gai itu artinya alasan. Terjemahan bebasnya itu adalah alasan. Ikigai adalah alasan keberadaan. Eksistensi kita itu alasannya kita berada di suatu pencapaian. Alasannya apa? Yang memotivasi kita sampai ke titik pencapaian itu. Ya, ada 4 yang menjadi pembentuk faktor unsur pembentukan dari ikigai ini. Ya, pikirkan tentang apa yang Anda sukai. Ya, jadi mulai sekarang ya nanti program studi selesai. Ya, seperti kuliah kita pertama ketika kita bicara capaian prodi, capaian program, berarti kita bicara 4 tahun, profesional kita bicara 5 tahun lagi, atau 10 tahun dari sekarang, pikirkan, berada di mana saya nanti dari aspek profesionalisme saya. Nah itu sekarang dipikirin, ya, jangan 4 tahun lagi dipikirin, jangan udah tamat dipikirin, sekarang dipikirin, ya. Sekarang dipikirin. Itulah saya mau berada 10 tahun lagi di posisi, gambarkan sendiri. Ya, ikigainya gambarkan sendiri. Nanti cari alasannya. Alasan saya di titik 10 tahun ini berada, ya, to be bahasanya, to be saya di sini, alasan saya apa? Mengapa ini menjadi penting bagi saya, ya. Nah, pikirkan tentang apa yang Anda sukai. Apa yang Anda sukai? Itu dipikirkan, ya. What you love to do, ya. Apa yang Anda kuasai, ya. What you are great at, ya. Apa yang harus Anda lakukan setiap hari,
what you are faith to do. Ya. What the world need. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia saat sekarang, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, karena kita mau menggambarkan ya ikigai kita di 10 tahun ke depan. Apa yang dunia butuhkan? Kalau itu tools apa nanti yang dibutuhkan? Ya, renungkan keempat unsur elemen ini, ya. Itulah ikigai Anda. Itulah ikigai Anda. Ya sederhananya, ya. Banyak orang sulit untuk bangun pagi, subuh. Ya. Sulit untuk bangun subuh karena tidak punya alasan kenapa saya harus bangun jam 5 pagi. Kenapa saya harus bangun jam 4 subuh, jam 3 subuh, sepertiga malam? Karena nggak punya alasan. Ya, atau alasannya sebetulnya clear, ya, ada sesuatu yang dituju, ya, nanti di kehidupan nanti, makanya saya harus bangun subuh. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Tapi ini kalau ketika kita bawa ke profesi kita, seorang engineer, 10 tahun ke depan, ikigai saya berada di sini, saya punya gambar, maka alasan itulah yang mendorong apa yang disebut dengan mindset. Itulah membangun suatu gambaran mindset kita, ya. Jadi kita punya alasan, kita punya pola pikir, mengapa kita berada di suatu titik, di suatu saat, to be, saya menjadi apa. Untuk ini, saya butuh 4 elemen. Ya, pikirkan apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai, apa yang Anda harus lakukan setiap hari, dan apa yang dunia butuhkan. 4 unsur itu akan membangun suatu ikigai. Nah, profesional talent itu dibangun oleh what you are paid to do, what you are great at. Ya, personal passion kita dibangun oleh what you are great at, what you are love to do. Ya. Higher purpose dibangun oleh 2 elemen, yaitu what the world need, what you love to do. Ya, jadi slide ini coba direnungkan sebagai ya fokus kita bukan di sini, tapi ini sangat penting landasan untuk kemampuan kita menganalisa sekarang dan di masa depan. Ya. Toolset, ya fokus kita juga tidak di sini, tapi ini kan salah satu elemen yang penting. Toolset, kita bicara digital toolset, ya. Alat bantu apa yang komputer gunakan, yang program komputer gunakan, aplikasi-aplikasi apa yang digunakan untuk sampai ke ikigai tadi, ke gambaran profesionalisme kita tadi. Ya, mulai sekarang ya pikirkan itu. Jadi jangan menunggu tugas karena butuh aplikasi ini, maka saya cari, enggak. Jadi dibalik sekarang proaktif, ya. Itulah yang disebut tadi toolset, ya. Di electrical engineering, ya, secara umum, ya kita masuk electrical engineering dan engineering lain, ada 3 hal yang penting kita ketahui, yaitu CAD, CAM, dan CAE. Apa itu CAD, 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 CAM, dan CAE? Computer Aided Design adalah toolset atau program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. CAE, ya, alat bantu untuk engineering, computer aided engineering. Toolset atau program komputer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering dalam menganalisa maupun mengoptimasi suatu produk atau bagian-bagian dari produk tersebut. CAM, CAM, Computer Aided Manufacturing, yaitu toolset atau software, program komputer untuk mengontrol atau mengoperasikan mesin produksi dalam proses manufaktur. Ya, bagaimana dunia komputasi membantu ya para engineer saat ini. Nah, mulai saat ini coba explore, ya, melalui mata kuliah ini kita akan explore, kita akan bagi tugas mengeksplor. Ya, contoh gampangnya ini
tentang CAD/CAM, kombinasi CAD/CAM ya, data CAD diproses CAM, ya. Hasil desain ya CAD dapat langsung diinteraksikan dengan CAM untuk membuat suatu produk. Ya. Bahkan lagi pengembangan berikutnya dan sedang akan terjadi mungkin 2 tahun lagi, ada yang disebut dengan printing 3 dimensi. Ya, jadi kebayang nggak nanti di sini hasilnya sudah dalam bentuk ya udah ada ininya, coloringnya, jadi sudah tinggal produknya itu sudah langsung di coloring sesuai dengan kustomisasi kita. Jadi bukan emas bentuknya, tergantung kustomisasi kita. Ya, kombinasi nanti ke digital printing. Kebayang tidak? Aplikasi digital printing masukin produknya, didesain, ya, didesain, digambar, dibikin pola, diproduksi, dikontrol oleh mesinnya, kemudian di finishingnya dengan digital printing sudah menjadi satu. Ya, sangat luar biasa. Nah, untuk itu ya, mindset, toolset, kita punya tugas. Ada di forum diskusi LMS, ya. Ada forum diskusi LMS, ada 10 software yang di electrical engineering, ya, top 1 sampai top 10, ini orang India. Ya, nanti dilihat di link ini atau masuk di nggak bisa kita putar, bukan nggak bisa diputar, kalau kita putar, ini berat. Jadi dilihat, jadi tugas. Explore software berikut sesuai nomor terakhir di NIM. Secara tidak langsung, ini saya membagi 10 kelompok. Dan kelompok ini terus sampai akhir semester. Ya, kelompok ini terus sampai akhir semester. Ya. Explore, ini masih individu nanti jawabnya, tapi bisa berkelompok diskusinya. Artinya, setiap orang bisa saja mengupload jawabannya, tapi jawabannya bisa sama, gitulah, dengan temannya. Tapi yang teman yang ekronimnya sama, karena nanti persoalannya beda dengan yang lain. Nggak mungkin bisa mencontoh kelompok 1 dengan kelompok 2, karena kasusnya beda. Kelompok 3 dengan kelompok 4 nggak bisa. Jadi kita bagi kelas ini dalam 10 kelompok. Kalau NIM-nya ekornya 0, ini juga NIM asli nih, nggak tahu siapa ini, NIM 0, ya, 1101204270, maka dia kelompok 10. Maka explore lah, ya, apa yang bisa dieksplor dari kelompok, dari software 10, ya, dari ya top yang ke-10-nya, ya, yang buntut 1, software nomor 1 dari ini yang ada di informasi di YouTube ini, ya. Demikian seterusnya, ya. Tuliskan pendapat Anda di forum diskusi yang ada di LMS, tapi bikin dulu grup kecilnya, ya, supaya cikal bakal ya terjadi chemistry di dalam satu grupnya, engagement ada di dalam satu grupnya, ya. Jadi biasakan kita berkolaborasi. Jadi salah satu juga capaian soft skill-nya adalah kolaborasi, ya. Ini nggak sekedar hanya dibikin kelompoknya, tapi juga bagaimana belajar berkolaborasi dalam satu tim, ya. लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आप देख सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर्स विच आर यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। आगे जो है ना मैं सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइस ये वीडियो जो है ना आप लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर कीजिए। तो गाइस बिना रुके आज के टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। गाइस सॉफ्टवेयर नंबर 1 ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वायरिंग प्लान डिज़ाइन कर सकते हो और मशीन डिज़ाइन भी जो है ना कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत इजी है, आप जो है ना इसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हो, और एडिटिंग भी जो है ना बहुत ईजी है। तो गाइस इस सॉफ्टवेयर को जो है ना आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख कर भी जो है ना सीख सकते हो। गाइस ये रहा पहला सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे सेकेंड सॉफ्टवेयर। सेकेंड सॉफ्टवेयर आएगा PLC प्रोग्रामिंग।
पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये सॉफ्टवेयर जो है ना इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जो है ना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पर्पस के लिए जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में आप मास्टर बनते हो तो आपका जो है ना एबीबी कंपनी में और सीमेंस कंपनी में जॉब जो है ना पक्का हो जाएगा। तो गाइस ये रहा सेकेंड सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को जो है ना आप सीखिए, आप जो है ना ऑनलाइन वीडियोस देखकर भी जो है ना इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड सॉफ्टवेयर। थर्ड सॉफ्टवेयर है स्कैडा। ये सिस्टम जो है ना बहुत सारे पावर प्लांट्स में, सबस्टेशंस में, जनरेटिंग स्टेशंस में और बहुत सारे प्लेसेस में जो है ना यूज़ किया जाता है, जहाँ पर 24 आवर्स मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है ना, जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है ना यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर जो है ना आप अगर सीखते हो, इसके अंदर आप जो है ना मास्टर बनते हो, तो आपका जो है ना पावर प्लांट्स में जॉब लगने का चांसेस जो है ना बढ़ सकता है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर 24 आवर्स मॉनिटरिंग जो है ना रिक्वायर्ड है। तो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जो है ना एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये स्कैडा। अब हम देखेंगे फोर्थ सॉफ्टवेयर। फोर्थ सॉफ्टवेयर आएगा एसी और डीसी ड्राइव। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। ये सॉफ्टवेयर जो है ना टाटा स्टील्स में, जिंदाल स्टील्स में और भी बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो है ना यूज़ होता है। गाइस अब हम देखेंगे फिफ्थ सॉफ्टवेयर। फिफ्थ सॉफ्टवेयर आएगा प्रोटिस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो है ना डिज़ाइन कर सकते हो और आउटपुट को भी जो है ना चेक कर सकते हो। जैसे कि आप जो है ना रेगुलेटेड पावर सप्लाई को जो है ना इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आउटपुट भी जो है ना चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स को भी जो है ना इस सॉफ्टवेयर में आप जो है ना इम्प्लीमेंट करके आउटपुट को जो है ना चेक कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस ये रहा फिफ्थ सॉफ्टवेयर। गाइस अब हम देखेंगे सिक्स्थ सॉफ्टवेयर। सिक्स्थ सॉफ्टवेयर है ऑरकैड। ये सॉफ्टवेयर जो है ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है ना एप्पल कंपनी वाले भी जो है ना यूज़ करते हैं। तो गाइस ये रहा सिक्स्थ सॉफ्टवेयर। ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। गाइस अब हम देखेंगे सेवेंथ सॉफ्टवेयर। सेवेंथ सॉफ्टवेयर है Xilinx। अगर कोई भी स्टूडेंट्स वेरीलॉग में और VLSI डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना आप डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करके FPGA किट में जो है ना आप इम्प्लीमेंट करके आउटपुट को जो है ना चेक कर सकते हो। और VLSI डिज़ाइनिंग में भी जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो गाइस ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी। गाइस अब हम देखेंगे एट्थ सॉफ्टवेयर। एट्थ सॉफ्टवेयर है कील। अगर आप जो है ना एम्बेडेड सिस्टम में और आर्म कंट्रोलर में इंटरेस्ट रखते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेगा। तो गाइस इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना आप कोड लिख कर और जो है ना आप माइक्रो कंट्रोलर में जो है ना कोड को डंप करके आउटपुट को जो है ना चेक कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत सारे लोगों को यूजफुल रहेगा स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस अगर आप जो है ना एम्बेडेड सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हो, उस फील्ड में जाना चाहते हो तो कील सॉफ्टवेयर जो है ना आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। गाइस अब हम देखेंगे नाइन्थ सॉफ्टवेयर। नाइन्थ सॉफ्टवेयर है ETAP। ETAP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल ट्रांसिएंट एंड एनालिसिस प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर जो है ना ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना आप करंट फॉल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप को भी जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। गाइस अब हम देखेंगे 10th सॉफ्टवेयर। 10th सॉफ्टवेयर है PSCAD। PSCAD का फुल फॉर्म है पावर सिस्टम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सॉफ्टवेयर जो है ना पावर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो है ना यूज़ होता है स्पेशली इन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए। तो गाइस ये भी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। गाइस ये रहे 10 सॉफ्टवेयर विच आर यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।
Oke. Nah, skill set, your capability, ya. Kita mengenal dua populer istilah skill yang melekat ke kata skill, yaitu hard skill sama soft skill, ya. Hard skill sama soft skill. Nah, hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Jadi memang harus dilatih, harus terampil, hands on, tangannya itu harus bekerja, ya. Kalau dia menggambar, dia harus banyak bikin sketsa, bikin desain, ya. Dia harus hands on. Kalau dia bikin program, ya dia harus banyak melakukan coding, ya, bolak-balik, ya, salah, ulang lagi, ya, untuk membangun namanya hard skill, ya. Tapi hard skill juga harus dibangun dengan soft skill, ya. Dia tertanam di dalam diri kita. Jadi mindset tadi adalah pola pikir, tapi di dalam keterampilannya dia menjadi soft skill, ya. Nah, menurut Mas Menteri kita ini, ya, Nadiem mengatakan bahwa ada 6C yang harus dibangun untuk pertama dia bisa menjawab tantangan global ke depan ini yang harus dipersiapkan sedini mungkin, ya, mulai dari ya TK sedini mungkin. Ya telat, ya artinya sadar, itu aja bedanya. Telat mungkin udah mahasiswa, ya sadar, itu aja. Itu 6C-nya itu creativity. C pertama creativity. C kedua critical thinking, berpikir kritis, ya, berpikir kreatif. Tadi yang saya katakan tadi, collaboration. Nah, tadi kenapa membentuk tim, kelompok dalam tugas tadi, WA group tadi, ini untuk membangun kolaborasi itu, ya. Dan harus juga sadari bahwa kesempatan untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. C yang keempat, computational logic. Disinilah kemampuan analisis tadi dibangun, ya. Computational logic, inilah relevansi dari materi kita saat ini, analisis rekayasa, ya, dibutuhkan computational logic. C keempat. C yang kelima, communication, ya, itulah kenapa di akhir UTS, setelah UTS, hasil dari portofolio tadi kelompok tadi itu harus dikomunikasikan, baik dalam tulisan, ya, syukur-syukur tulisannya itu, kalau tulisannya itu terupload di jurnal, itu udah garansi dapat B. Satu kelompok itu yang terakreditasi, ya, itu. Jadi itu sudah rule-nya dari semester lalu saya begitu. Ketika hasil kelompok ini, ya, di dalam semester ternyata sudah bisa diterima, nggak usah dulu dipublikasi, diterima untuk dipublikasi di jurnal nasional atau internasional, ya. Tapi di nasional atau nasional minimum sudah B, minimum malah itu. Tapi sudah bukan ini, jadi sudah artinya itu tinggal publikasi, sudah ada proses. Karena itu adalah komunikasi ilmiah tertinggi, ya. Saya garansi kemarin ya ada gamenya seperti itu. Dan saya juga masih tetap, karena nggak gampang menghasilkan suatu karya pemikiran, ide, ditulis, kemudian dipublis di suatu jurnal terakreditasi, ya. Nah, kira-kira itu komunikasi. Nah, kalau enggak, ya kita gunakan komunikasinya, mengkomunikasi ide kita tulis, kita publis, kita bikin posternya, kemudian kita publik di sini, di grup diskusi, kemudian kita buat filmnya, ya, bagaimana caranya, ya, mestinya lebih bisa karena saya juga bisa, udah tua, ya, apalagi yang muda kan, dunianya. Nah, kemudian diupload ke YouTube, ya kita, itu salah satu unsur penilaian, karena terkait dengan apa? Komunikasi, ya, komunikasi. Ya, inilah yang dibutuhkan dari soft skill tadi, menurut Mas Menteri kita, dan ini saya yakini, karena ini membangun tadi high order thinking skill, kemampuan kita
berpikir di high order, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, mampu berkolaborasi, mampu menganalisis computational logic. Inilah skill set dari capability kita, ya. Jadi tadi kita bicara mindset, bicara tool set, bicara skill set. Fokus kita di skill set, tapi skill set kita itu adalah yang hard skill, ya, hard skill, ya, hard skill. Fokus dari materi ini. Jadi gambar besarnya udah dapat, kita bicara hard skill. Hard skill untuk rekayasa desain, ya, teknik menggambar, membuat sketsa. Kenapa? Asal kata desain itu sketsa. Rohnya desain itu sketsa, membuat sketsa, menggambar teknik, ya. Orang engineer itu bekerja berdasarkan gambar, ya, mau teknik pipa kah, mau teknik gambar listrik kah, ya, mesin, semua bekerja berdasarkan bahasa gambar, bahasa sketsa. Desainnya seperti apa? Itu bicaranya sketsa, apalagi orang civil engineer. Ya, artinya secara engineering, sketsa, desain, sketsa adalah rohnya desain. Ya. Bikin pola, ya, tukang jahit aja bikin pola, sketsa. Ya, semua berdasarkan sketsa. Maka hard skill kita adalah bagaimana membuat sketsa. Itu terkait dengan desain. Ya, desain. Rekayasa mewujudkannya sketsa itu menjadi, ya, nyata, ya, rekayasa. Hard skill-nya apa, ya? Jadi makanya kenapa menggambar menjadi bagian, ya. Nah, kenapa CAD tools menggambar itu sekarang ya nggak lagi kayak zaman dulu di kertas. Karena apa? Udah ada toolsetnya, digital toolsetnya, ada CAD-nya, ada CAE-nya. Nah, itu dieksplor. Ya, kelebihannya, kekurangannya, ya, kenapa orang suka pakai ini, dipakai untuk apa, itulah nanti di dalam tugas itu. Tentu akan banyak ketika kita masuk ke salah satu software tadi dalam satu kelompok. Menggunakan tools matematik tadi untuk menganalisa, ya, computational logic, ya, menganalisa. Tools analisa itu ya matematik, kemampuan matematiknya. Ya. Tentu juga variabel-variabel angka signifikan juga perlu kita pahami. Ya. Nah, to problem solving-nya, ya, ada suatu metode know-how. Ya. Know-how. Need, know-how, solve. Jadi sebelum kita solve, kita harus tahu dulu, kita cari informasi dulu. Bagaimana melakukannya, caranya, know-how-nya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya, kita harus pahami dulu need-nya. Ya, need-nya. Need, know-how, solve. Itulah metodologi memecahkan masalah di dalam engineering. Dia seperti memecahkan soal lah kalau di fisika, matematik, ya, di rangkaian listrik, ya, kalau ada soal essay, kita butuh need apa sih yang dibutuhkan di sini? Know-nya apa informasi, how-nya seperti apa caranya, solve memecahkannya seperti apa. Nah, inilah problem solving metodologi yang kita gunakan di sini, yaitu need, know, how, solve. Kemudian, analisa data kita juga sering dibantu dengan menggunakan spreadsheet, Excel. Ya, nanti data-data dalam survei, ya mungkin akan menggunakan Excel, mengolah, ya, mencari rata-rata, mencari korelasi, ya, memprediksi. Excel sangat kuat spreadsheet-nya. Kemudian menggambarkan, membuat grafik, maka tools-nya spreadsheet juga digunakan, ya, dalam rekayasa, dan sangat banyak untuk mengolah data, sangat banyak menggunakan spreadsheet. Oke, kita masuk ke teknik menggambar dan membuat sketsa. Ya. Engineering drawing atau gambar teknik adalah objek 3 dimensi pada selembar kertas 2 dimensi atau layar komputer dengan proses yang disebut proyeksi. Ya, itulah gambar teknik. Ya, menggambarkan 2 dimensi ke dalam 3 dimensi. Ada 5 jenis gambar teknik yang umum. Ya. Isometrik, aksonometri, miring, perspektif, ortografi. Di mana perbedaan kelimanya itu? Isometrik gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Ini namanya isometrik. Ketiga sumbu gambar isometrik membentuk sudut 120
derajat, ya, 120 derajat. Ya. Tadi tujuan gambar teknik itu gambar 2 dimensi, digambar menjadi gambar 3 dimensi. Ini kan jadi gambar 3 dimensi, ya, isometrik. ISO-nya dibagi dalam 120 derajat. Lingkaran muncul sebagai elips dalam gambar isometrik. Ya. Oke. 2 dimensi digambar dalam 3 dimensi. Digambar disebut dengan aksonometri. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini proyeksi 3 dimensi aksonometri menunjukkan gambar suatu objek yang dilihat dari arah miring untuk menampilkan lebih dari satu sisi dalam gambar yang sama. Ya, melihat dari arah miring. Ya, kalau tadi isometri dibagi 120 derajat, ya, tidak ada fokus yang mana. Yang ini aksonometri, dia dilihat dari arah miring, ada fokus. Ya, ini 3 dimensi fokus yang di depan, nah, kira-kira begitu. Yang di belakangnya bisa diwakili oleh yang di sebelah kanan ini, nah, kira-kira gitu. Ini simetrik, ya. Jadi bisa diwakili sehingga dia bisa menggambarkan, oh ini bendanya, kira-kira begitu, aksonometri. Bentuk yang ketiga disebut oblique drawing, ya. Ya. 3 sumbu gambar miring digambar horizontal, vertikal, dan pada surut yang dapat bervariasi 30 sampai 60 derajat, ya. Ini sedikit saja tapi dia seperti ini, oblique drawing. Yang keempat, penggambaran 3 dimensi yang keempat namanya perspective drawing, ya. Perspective drawing, kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Bagaimana 2 dimensi digambar dalam 3 dimensi yang kita sebut dengan perspective drawing, ya. Dalam gambar perspektif, objek tampak dan mata manusia akan melihatnya, ya. Ya, melihatnya. Garis paralel bertemu di satu titik cakrawala. Bentuk yang kelima menggambarkan 3 dimensi namanya orthographic drawing, ya. Orthographic drawing, ya. Bagaimana tampak depan, bagaimana tampak dari atas, ini gambar 3 dimensinya, dilihat dari tampak sisi, dilihat dari tampak atas, tampak depan, sehingga orang bisa membuat bendanya. Dalam gambar ortografi, objek tampak berada dalam kotak kaca dengan setiap muka objek diproyeksikan ke sisi kotak. Ya. Nah, roh desain adalah sketsa. Sketsa, bagaimana kita membuat sketsa dari 2 dimensi dari layar komputer menjadi 3 dimensi untuk kita bisa memahami objeknya, ya. Dan gambar tadi menggambar teknik adalah bahasa engineering, bahasa desain, sama untuk semua engineering, ya. Kemudian skala juga penting, penskalaan, ya, skala gambar, ya, bagaimana membuat skala gambar, ya. Drawing skalanya seperti apa. Skala suatu gambar adalah perbandingan ukuran pada gambar tersebut dengan ukuran sebenarnya. Jadi jika suatu gambar berskala 1:2, gambar tersebut setengah dari ukuran objek sebenarnya. Ya, ya kayak baca inilah peta, sketsa peta, yang ada skalanya. Dimensi. Saat Anda menambahkan dimensi ke gambar, masukkan hanya dimensi sebanyak yang diperlukan seseorang untuk memahami atau membuat objek, ya. Yang diperlukan saja dimensinya yang dibutuhkan. Nah, tadi kita bahas bahkan menjadi tugas apa yang disebut dengan computer aided design software sebagai toolset, ya, mengingatkan kembali, dan ini harus menjadi tugas, harus menjadi diskusi di forum, ya, harus menjadi diskusi di WA, karena ini adalah tools seumur hidup, ya, tools yang akan dipakai. Ya, generik namanya CAD, computer aided design, alat bantu software, ya, untuk menggambar, ya, memproduksi suatu gambar di dalam komputer dengan perangkat lunak. CAD dan sebagian besar program teknik menyertakan pelatihan dalam satu atau lebih program komputer ini. Artinya, ya, kita butuh waktu untuk bisa memahami, bisa menjalankan. Biasanya untuk bisa ahli di sana itu dengan kebiasaan. Tapi untuk menjalankan butuh teman. Ya, zaman sekarang ada tempat bertanya. Ini gimana sih memakainya? Gimana menggunakannya? Gimana ini? Ada tempat bertanya. Dan komunitasnya sebetulnya terbuka sekarang, orang senang membantu. Tidak mesti kursus latihan apa, gitu, tidak. Ya.
Kalau mau juga sertifikasi online, sudah cukup untuk syarat awal bagaimana menggunakannya. Bahkan orang yang bisa otodidak, ya senang ngoprek, ya dia nggak perlu pelatihan-pelatihan, tapi tekun. Ketekunan kata kunci. Anda tidak hanya dapat secara akurat mewakili gambar 3 dimensi dari suatu objek dengan perangkat lunak ini, tetapi Anda juga dapat melakukan analisis teknik yang kompleks untuk berbagai kondisi pembebanan pada objek tersebut. Nah, ini menjadi tugas dibagi dengan 10 kelompok, ya kita nggak bisa hanya menjelaskan ini tanpa explore lah tugasnya, ya sharingkan di forum diskusi, sehingga apa, semua orang bisa melihat satu sama lain, bisa membaca, oh ini kelebihannya, ini kelebihannya, ini kelebihannya, satu mendalami, satu kelompok mendalami, tapi dia bisa melihat yang lain, yang 9 lagi. Oke, ya. Jadi saling memperkaya. Engineering sketching, sketsa teknik, ya, sketsa desain, rohnya desain itu sketsa, adalah gambar tangan bebas yang digunakan mendapatkan ide di atas kertas dengan cepat. Beberapa bantuan umum untuk membantu Anda membuat sketsa, yaitu kertas grafik, membantu menjaga proporsi dan menjaga garis lurus. Ya. Sobekan kertas, bagus untuk memindahkan jarak. Koin juga bisa digunakan untuk membuat lingkaran. Ya. Bahkan, ya banyaklah alat bantu. Ya. Ini contoh engineering sketching. Ya. Hanya karena sketsa adalah gambar tangan bebas, ini gambar tangan bebas, ya kan? Sketsa tadi gambar tangan bebas, sketsa ini harus relatif rapi. Namun membuat sketsa tidak membuat keterampilan artistik yang nyata, ya. Ya, coret-coretannya dulu dibuat, ya, lebih cepat. Tapi dia sudah menggambarkan aslinya, tidak juga kasar gitu. Ya, 2 dimensinya dibuat dulu, baru dipindahkan ke CAD, ya, ke 3 dimensi. Itulah gunanya engineering sketsa. Variabelnya, engineering variabel. Engineer biasanya mencari jawaban untuk pertanyaan seperti seberapa panas ini, seberapa berat ini, berapa voltase tegangannya. Masing-masing pertanyaan itu melibatkan variabel. Ya. Seberapa panas? Ya, suhu adalah sebagai variabel. Ya. Seberapa berat? Bobot adalah variabel. Berapa tegangan? Ya. Tegangan adalah variabel. Unit dan dimensi. Semua teknisi, engineer harus memahami materi, ya, yang terkait dengan unit dan dimensi ini, ya. Ya, kita akan, ya sudah dipelajari juga di fisika, ya. Ada standar SI internasional yang menyatakan unit dan dimensi. Ya, ada variabel, ada number, ada unit, satuan. Ya, satuannya apakah SI, ya, dan bagaimana mengkonversinya. Kecepatan, ada berapa kecepatannya? Apa satuan unitnya? Nah, kira-kira gitu. Ya, satuan SI, meter per detik. Ya. Energi, apa satuannya? Ya. Newton meter unitnya. Joule, ada istilah joule juga. Ya. Untuk menghormati si joule, Newton meter sama dengan joule. Daya, power, berapa besarannya? Apa satuannya? Kilowatt. Bagaimana konversi horsepower, ya, tenaga kuda dengan kilowatt? Number inilah konversinya. Ya. 1 horsepower 2000, 1 kilowatt 1,91, ya bisa kita konversikan satu sama lain. Ya, informasi, bit satuannya, byte, apa hubungan bit dengan byte? 1 byte 8 bit. Ya, dari mana datangnya? Nah, kira-kira ya 1 byte 8 bit.
Ya, seorang engineer membutuhkan pemahaman variabel apa yang saya gunakan dan unitnya, ya. Dan ini penting nanti karena unit ini akan membantu menjustifikasi suatu kebenaran. Jadi ketika kita menghitung-hitung, ya gunakanlah unit satuannya. Ya, apakah MS, yang diketahui apa, yang diminta apa, need-nya apa, kira-kira gitu. Jadi unit dan dimensi itu, ya, bagaimana mengkonversikan tadi standar SI sama non SI. Ya, konversi satuan ini ya bisa saja rumit, ya, terutama untuk satuan yang baru, besarannya belum diketahui. Ya. Bagaimana mengkonversi misalnya contoh, berapa volume kubus satu kaki dalam meter persegi, meter kubik. Ya. Jika 1 meter kubik 3,23 kaki feet. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana mengkonversi. Jadi dari satuan yang kita pakai. Contoh, berapa percepatan roket dalam mil per jam, per detik, mil per hour, miles per hour, ya, mil per jam per detik. Jika Anda mengetahui dalam satuan SI bahwa percepatan adalah 55 meter per detik kuadrat. Ya. Jika 1 mile 1609 meter, ya, 1 jam 3.600 detik, 3.600 detik per jam, ya, 1609 meter per mile. Oleh karena itu kecepatan 55 meter per detik kuadrat kita konversikan ke 36.000 dibagi 1609, ya, satuan. Jadi kita bisa lihat dari satuannya ini, meter per detik kuadrat dikalikan detik per jam dikalikan mile per menit, maka keluarlah MPH, ya, miles per hour per second, ya. Jadi 55 meter per detik kuadrat sama dengan 123 MPH per second. Demikian juga pengukuran suhu, ya. Di Indonesia bicara Celsius, ya. Di Amerika bicaranya Fahrenheit, ya. 55 Fahrenheit. Kalau kita konversikan kita ke derajat Celsius, ada konversinya. Nah, kita harus pahami unit, dimensi, variabel, dan number konversinya. Kira-kira itulah yang terkait dengan unit, dimensi, number. Ya. Bagaimana mengkonversi satu dengan yang lain. Nah, ya sudah banyak juga alat-alat komputasi yang langsung menghitung, ya. Tapi logikanya kita harus tahu, banyak aplikasi, ya, ConvertX, ya, Excel. Ada aplikasi banyak bagaimana mengkonversi satu number dalam satuan unit yang berbeda, ya. Jadi tinggal klik saja sudah keluar hasilnya. Tapi kita harus tahu dari mana dia. Gunakanlah unitnya, ya, dimensinya, satuannya untuk memverifikasi. Ya, ini contoh 800 meter per detik ke MPH, ya, dikonvert keluar. Konversi 2000 horsepower, ya, HP ke kilowatt, ya. Berapa faktor pengalinya dari number tadi keluar faktor pengali. Ternyata konversinya 0,7457 kalikan 2000. Nah, kira-kira gitu. Ya. Aplikasi itu hanya tinggal menggunakan number konversi ini saja, ya, kalikan ke input. Jadi seolah-olah dia tabel konversi yang dia punya, aplikasi ini, convert ini, tabel konversi dia punya, input dikasih berapa, hasil perkaliannya berapa, yang diminta berapa. Ya. SI, standar English, ya, Eropa, ya, force, Newton, ya, gaya, Newton, kilogram meter per detik kuadrat, ya. Kalau di Eropa pound, di Inggris pound,
Ya. Berat, massa, kilogram, ya, lbm. Jadi ini ada konversi-konversinya. Panjang, ya, meter, foot. Ya. Ya, karena dulu awal-awalnya ya dia belum punya apa ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan konversi? Kira-kira ada latar belakangnya. Ya. All right, today we're going to talk about the International System, SI, which stands for System Internationale, units that are different from pounds and feet and inches and stuff like that, units that were developed later on in time. So this is lesson 1.3, and let's talk about it. Okay, there were 7 base units that were used to describe the system depending on what you wanted to measure. So if you wanted to measure distance, you would measure it in meters. Mass was measured in kilograms, time measured in seconds, electric current in amperes, temperature in Kelvin, intensity of light in candela or candela, and the amount of a substance is measured in moles, and those are the units and the symbols for each unit in that table. After those were derived, there were some other units that were used. So if I wanted to measure area, I would need to use square meters, volume in cubic meters, mass in grams, velocity in meters per second, and notice how it's written as meters times seconds to the -1. That's the same thing as meters divided by seconds, or m/s, as you're used to seeing it maybe in physics. And angles are measured in radians. Okay, other derived units, force is measured in newtons, pressure in pascals, energy in joules, power in watts, and frequency in hertz. Okay, so other allowed units are used by combining or expanding on some of the units that we've already talked about. So time can be measured in hours, which is 60 minutes or 3,600 seconds. Mass can be measured in tons. Each ton is 1,000 kilograms. Capacity can be measured in liters, and each liter is 0.001 cubic meter. Area can be measured in hectares, which is 10,000 square meters. And angles can also be measured in degrees, which is what I think you're used to. Other allowed units, temperature can be measured in Celsius, and you can get that by taking your Kelvin and subtracting 273.15. Pressure can be measured in millibars. Each millibar is the same as 100 pascals or pascals. Distance at sea is measured in nautical miles, and each nautical mile is 1.852 kilometers. Speed at sea is measured in knots, and each knot is 1.852, again, kilometers per hour, written again as kilometers times h to the -1. It still means the same as kilometers slash h, or kilometers over hours. Energy can be measured in kilowatt hours, which is the number of kilowatts times the number of hours. That's the equivalent of 3.6 megajoules. Okay, then we've seen some of these, but it's worth going over. There are prefixes that mean that I'm talking about small amounts of something. If I don't want to have a whole bunch of zeros after the decimal, and then my digits showing up later on. I can use nano for nanometers, nanoseconds. That's 1/1 billionth of a unit. So a nanosecond is 1/1 billionth of a second. Micro is 10 to the -6, so a microsecond would be 1/1 millionth of a second. Milli would be 1/1000th. Centi would be 1/100th. You wouldn't really talk about a centisecond. You might talk about a centimeter, which is 1/100th of a meter. And deci for decimeter would be 10 to the -1, or 1/10th of a meter. Then on the flip side, we have some large prefixes that stand for large amounts of something. So a decameter would be 10 meters. A hectometer would be 100 meters. A kilometer or a kilometer would be 1,000 meters. A mega, well, we wouldn't really talk about megameters, that's just too far. So we might talk about megabytes, which is roughly 1 million bytes. You computer people know that it's not exactly
1 million bytes because in bytes they deal in base 2, but it's roughly 1 million. And then giga would be 10 to the 9 or 1 billion of something. All right, so let's do a couple of examples just to see what I'm talking about. If I wanted to convert 21.45 kilograms to grams, well, I know that a kilogram is 1,000 grams, so I set that equation up, and as long as I multiply both sides by the same thing, then it's still equal. So I'm going to multiply both sides by 21.45, so that 21.45 kilograms is equal to 21,450 grams. Then if I wanted to convert 834.55 centimeters to meters, then I know that 100 centimeters is equal to 1 meter. And if I multiply both sides by the same thing again, I get 834.55 centimeters equals 8.3455 meters. So those are just a couple of examples of converting using those prefixes. If you have any questions, please let me know. Otherwise, I will see you tomorrow. Ya. Jadi tergantung number ini akan mewujud kepada angka signifikan, ya. Angka signifikan. Angka signifikan itu apa? Yaitu angka penting. Merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kualitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka signifikan digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti, tidak signifikan. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung kepada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Ya. Alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Ya. Contoh, dalam mengukur volume sejumlah cairan digunakan tabung volumetrik dengan skala yang diberikan ketidakpastian 1 ml dalam pengukuran. Jika dalam pengukuran dihasilkan volume 6 ml, dari ketidakpastiannya 1 ml, maka volume sebenarnya berada di rentang 5 ml sampai 7 ml. Ya. Jadi penulisannya adalah 6 ml plus minus 1. Dalam hal ini, hanya terdapat satu angka signifikan, yaitu digit 6, angka signifikannya. Dengan ketidakpastian plus minus 1 ml. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dengan ketepatan yang lebih tinggi, bisa menggunakan tabung volumetrik yang memiliki skala yang lebih kecil. Ya. Agar hasil pengukuran volume hanya memberikan ketidakpastian sebesar 0,1. Jika hasil pengukuran volume adalah 6,0 ml, maka dapat dinyatakan dengan kuantitas 6,0 plus minus 0,1 ml. Ya. Sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran sebenarnya berada di 5,9 ml sampai 6,1 ml. Ya. Nih, angka kepastian, berapa angka kepastian? Kasus pertama cuma 1 angka kepastian. Di sini 2 angka kepastian. Di sini deviasinya 1 ml. Di sini deviasi yang kedua 6,0 plus minus 0,1 ml. Tentu alat ukur yang kedua 6,0 plus minus 0,1 lebih teliti dari alat ukur yang pertama yang mampu mengukur 6 plus minus 1 ml. Ya. Nah, tapi kita diperkenalkan angka signifikan. Bagaimana aturan menentukan angka signifikan? Ya. Setiap digit yang tidak nol adalah angka signifikan. Sebagai contoh, 925 cm memiliki 3 angka signifikan. Ya. 145 kg memiliki angka 4 signifikan. 24,371 meter ya, memiliki 5 angka signifikan. 0 di antara digit tidak nol adalah angka signifikan. Ya. 0 di antara digit tidak nol. 507, 0 di sini di antara 5 dan 7 yang tidak nol. Maka 0 ini angka signifikan. Jadi 507 itu 3 angka signifikan. 0 di antara 4, 1, 2. Ya, di antara 4 dan 1. Jadi 4 angka signifikan. 0 di sini di antara 2, 2 dan 5. Maka ada 5 angka signifikan. 0 di kiri dari digit tidak nol, pertama, bukan angka signifikan. 0 di kiri yang bukan angka signifikan. 0,072 meter memiliki, ya, yang di kiri ini
dua angka signifikan. Ya, yang di kiri ini bukan angka signifikan. 0,000375, ya, yang 0 yang di kiri ini bukan angka signifikan. 3 angka signifikan. Di sini 4, 0,04732, ada 4 angka signifikan. Jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal diperhitungkan sebagai angka signifikan. Ya. 2,0 memiliki 2 angka signifikan. 2,06 kg memiliki 3 angka signifikan. 3,050 memiliki 4 angka signifikan. Ya. Yang kelima, jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, ya, 0, maka hanya 0 yang berada di akhir bilangan yang tersebut dan 0 yang berada di antara 2 digit 0 dianggap angka signifikan. Ya. Yang di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri angka 7 ini 0,070, yang di sebelah kiri yang 0-nya tidak dianggap signifikan. Tapi yang di sebelah kanan angka 0 di sebelah kanannya angka 7 adalah angka signifikan. 0,070, 70, 2 angka signifikan. 0,0530, angka 0, 0,0, ya sebelum angka 5, itu tidak dianggap sebagai angka signifikan. Tapi 0,0530, 0 setelah angka 5, angka 3, dianggap sebagai signifikan. Jadi 530 signifikan, 530 berarti ada 3 angka signifikan. 0,2005 ada 4 angka signifikan. Ya, yang keempat, untuk bilangan yang tidak mengandung koma desimal, 0 setelah digit tidak 0, mungkin angka signifikan, mungkin juga tidak. Ya. 400 cm memiliki 1 angka signifikan, 4. Bisa saja 40, bisa saja 3. Kita tidak dapat mengetahui mana yang benar tanpa informasi tambahan. Untuk menghindari kebingungan tersebut, kita lakukan dengan menggunakan notasi ilmiah. Kita dapat menyatakan bilangan 400 sebagai 4 kali 10 pangkat 2 dengan 1 angka signifikan. 4,0 kali 10 pangkat 2 dengan 2 angka signifikan. 4,00 kali 10 pangkat 2 dengan 3 angka signifikan. Ya. Mengapa angka signifikan itu penting? Karena nanti number itu akan mengalami proses, namanya proses penjumlahan, pengalian, pembagian, proses aritmatika. Maka angka signifikan hasil proses adalah berapa angka signifikan terkecil. Ya, terkecil. Kenapa angka signifikan itu penting di dalam komputasi? Karena mengalami proses aritmatika. Ya, pengkalian, penjumlahan, dan seterusnya, dan hasil akhirnya itu kita perlu penting berapa sih angka signifikansinya. Aturan pembulatan, jika digit yang ingin dibulatkan kurang dari 5, maka kita cukup menghilangkan angka tersebut. Jika digit yang dibulatkan lebih besar atau sama dengan 5, kita membutuhkan 1 digit yang 1 digit ke sebelumnya. Ya. 2,12 jika menginginkan 2 angka signifikan koma dari 2,14, 2 angka signifikan, berarti dibuang yang belakang. 2 angka signifikan dari 2,45, maka 5-nya dibuang, tapi akan mempengaruhi karena 5 lebih besar, menuju ke A ini, maka akan menambah 4 jadi 2,25. Membutuhkan 2 angka signifikan, 2,358, 8-nya mau kita buang, tapi 8 dibuang berkonsekuensi ke angka 5, 8 itu besar, maka 5 menjadi 6. Itu aturan pembulatan. Aturan aritmatika penambahan dan pengurangan. Ya. Jawaban tidak boleh memiliki jumlah digit. Jadi hasil penjumlahan tidak boleh jumlah digit di kanan koma desimal lebih banyak dari bilangan-bilangan yang ditambahkan atau dikurangkan. Ya. Contoh, 75,623, 3 angka di belakang koma. 2,2, kita jumlahkan 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya, ya, aslinya 77823. Tapi ini harus kita bulatkan ke belakang koma maksimum 1. Sehingga 23 ini kita buang. Jadi 77,8. Karena 23 kecil, angka 2-nya kecil, maka dia dibulatkan ke bawah. 75,623 dikurangi. Ya, ini memiliki
3 angka di belakang koma dikurangi 2,21, ya, 2 angka di belakang koma, maka hasil akhir harus 2 angka di belakang koma, ya, 2 angka di belakang koma, sehingga hasil akhir 73413, 3 ini dibuang, yang ketiga di belakang koma, tapi dia tidak mempengaruhi angka 1 karena ini kecil, jadi hasil akhirnya 73,41. Perkalian. Dalam perkalian dan pembagian, jumlah angka signifikan dari hasil perkalian atau hasil pembagian ditentukan oleh bilangan yang mempunyai jumlah angka signifikan paling sedikit. Ya. 7,623. Di sini ada 4 angka signifikan. Dikalikan 2,2 yang memiliki 2 angka signifikan. Maka hasil perkaliannya mengikuti jumlah angka signifikan yang terkecil. Ya. Di sini 2. Sehingga hasil akhir nanti harus 2 angka signifikan. 2 angka signifikan itu ya 1 dan 6. Pengaruh 7 setelah di belakang koma kita hilangkan. Tapi karena 7 besar, ini menjadi 17. Demikian juga pembagian. Ya. 2,62 memiliki 3 angka signifikan. 77,235 memiliki 5 angka signifikan. Maka hasil pembagiannya itu mengikuti pembagian dengan jumlah signifikannya yang jumlahnya 3. Yaitu di 2,62, ada 3. Maka hasil akhir 0,033922 ini membutuhkan 3 signifikan. 3 angka signifikan itu, yang 0 di sebelah kiri kan tidak dianggap signifikan. Maka 339, 3 signifikan itu adalah 339. Maka hasil akhir 0,0339. Dua-dua ini dihilangkan. Ya, begitulah pentingnya, ya. Ini contoh berikutnya, bilangan eksak yang diperoleh dari definisi atau lewat perhitungan banyaknya benda dapat dianggap memiliki jumlah angka signifikan yang tak terhingga. Ya. Ini contoh lain. Ya, begitulah pentingnya angka signifikan, ya, number signifikan di dalam komputasi, karena alat komputasi kita nanti yang menggunakan, ya, kok alat komputasi, ya, dia sudah harus menentukan hasil akhir yang disimpan dalam memori dia. Itulah capaian mata kuliah yang pertama, ya. Sekarang kita akan, yang pertama tadi elemen kunci dalam analisis rekayasa. Sekarang kita masuk ke subcapaian mata kuliah yang kedua, itu langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya. Untuk mampu memahami analisis rekayasa dan problem solving. Nah, ini bobotnya banyak di problem solving-nya. Apa sih langkah-langkah penyelesaian masalah itu? Sehingga penyelesaian masalah kita itu efektif. Ya. Tekniknya seperti apa? Teknik formalnya seperti apa? Yang bisa membantu kita memecahkan masalah. Ada satu teknik yang formal, metodologi yang formal, yang diperkenalkan di sini, yaitu need, know, how, solve. Ya, 4 langkah memecahkan masalah yang dilakukan. Ya, ini lebih mudah dirumuskan dari keseluruhan masalah. Jadi ada suatu masalah, ada satu problem, jadi sebelum kita melakukan pemecahan masalah, solve, sebelum kita menghitung-hitung, ya kita butuh need-nya dulu, ya butuh know-nya, butuh how-nya, ya, jangan langsung ke solve-nya. Ya, ini masalah itulah yang masuk dalam dimensi apa yang disebut dengan problem solving. Jadi dalam problem solving, seorang engineer dari semua disiplin ilmu, seringkali diperhadapkan pada masalah yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa. Dengan memecahkannya menjadi metodologi systematic study, need, know, how, solve, banyak masalah yang tidak mungkin dapat diselesaikan. Dengan sistematisasikan pendekatan need, know, how, solve tadi, kita meninggalkan jejak audit, jadi bisa di-tracking, bisa di-trace untuk semua orang, kemudian mengerjakan proyek yang sama. Ya, bisa langkah-langkah itu didokumentasi dan orang lain bisa mengikuti. Sebagai bonus besar, metode yang disarankan sangat membantu dalam mendapatkan nilai yang bagus. Ya, jadi memecahkan masalah, soal, ya konsep ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Seperti apa? Need, know, how, solve itu, metodologi itu. Need, langkah pertama.
baca soal dengan sangat hati-hati. Cari apa yang dicari. Jangan mencoba menyelesaikannya sekarang. Tuliskan saja apa yang Anda cari. Apa need-nya. Langkah kedua, no. Lihat apa yang telah diberikan kepada Anda. Atau carilah di sumber daya yang tersedia. Jika tidak eksplisit dalam pernyataan masalah, ya, sekali lagi, jangan coba menyelesaikannya sekarang. Tuliskan saja apa yang Anda ketahui sebagai langkah kedua. How? Langkah ketiga. Bagaimana merumuskan pendekatan yang Anda inginkan? Ini mungkin sepele. Misalnya, berapa banyak apel yang dapat dibeli untuk nilai Rp100.000? Atau mungkin sebuah persamaan, misalnya E sama dengan MC kuadrat. Atau kebutuhan untuk analisis, spreadsheet, dan lain-lain. Tetap jangan mencoba menyelesaikannya sekarang. Cari dulu informasi. Nah, setelah lengkap, langkah need, know, how, langkah keempat itu baru solve. Inilah langkah terakhir, bagaimana kita melakukan apa menurut naluri kita. Ya, bisa salah, bisa benar, untuk dicoba sebagai langkah pertama. Lanjutkan dan dapatkan solusinya. Ya. Ya. Contoh, tegangan diartikan sebagai gaya perluas. Hitung tegangan dalam satuan SI dalam kabel berdiameter setengah inch yang mendukung mesin, ya, truk 0,5 ton. Ya, di sini ada beberapa yang di parameter gaya perluas. Ada satuan mintanya SI, ada satuan yang bukan SI setengah inci, ya. Ada satuan yang bukan kilogram 0,5 ton. Nah, kita harus konversi, dan yang dibutuhkan adalah need-nya, stress in kabel, ya, berapa tegangan dalam kabel ini. Apa yang diketahui? Ya, gaya 0,5 ton. Tapi yang diminta nanti satuan SI, maka kita harus convert ke Newton. Ya, 0,5 ton itu kalau dikonvert menjadi 4450 Newton. Ya, dikonvert dia. Kemudian apalagi yang diketahui tadi? Diameter kabelnya setengah inch. Tapi dia harus solve-nya nanti dalam bentuk SI, maka dikonvert lagi satuannya, ya, yang setengah inch tadi. How? Bagaimana formulasinya? Ya, tadi diminta tegangan adalah gaya perluas. Gaya hubungannya apa? Persamaannya. Ya. Setelah kita dapat, baru kita solve. Ya. Pi R kuadrat 3,14, 0,5 dikonvert dulu, A-nya tadi 4, ya. Kita dapat tegangannya, ya, tegangannya force dibagi luas, gaya per luas dalam satuan SI, yaitu Newton per meter. Ya, ini mata kuliah fisika lah. Oke, metode need, know, how, solve. Contoh berikutnya. Diketahui di jalan raya satu jalur, Anda mengukur bahwa ada 3.140 mobil per jam yang lewat di bawah jembatan. Bayangkan ada suatu jembatan, ada orang ngukur dalam 1 jam, ternyata yang lewat mobil di jembatan itu, ya, 3.140 mobil dalam 1 jam. Berapa jarak antar mobil dalam hitungan detik? Ya. Metodologi kita tadi need, know, how, solve. Need-nya apa? Jarak antar mobil. Berapa jarak? Itu yang dibutuhkan. Need-nya, jarak antar mobil. Know-nya, apa yang diketahui? 3.140 mobil per jam. Itu know-nya. Mobil per jam. Kita ketahui itu, diberikan informasi. Bagaimana cara analisisnya? Analisis dimensi berdasarkan satuan unit. Ya.
Solve-nya gimana? Ya. Jika ada 3.140 mobil per jam, dibutuhkan waktu dalam detik. Ya, karena diminta convert detik, yaitu 3.600 dibagi 3.140 detik per jam. Itu tadi 3.600 detik per jam. Ya, ada 3.000, ada sepertiga 140 berarti jam per mobil, maka jam dengan jam hilang, muncullah detik per mobil, maka dibutuhkan 1,15 detik per mobil. Ya, diminta 3 angka signifikan. Jadi jarak antar mobil itu ada 1,15 detik sesuai dengan need yang dibutuhkan. Nah, contoh lain, jika pada contoh sebelumnya mobil melaju dengan kecepatan 69 mph, berapakah jarak dalam meter? Ini convert kan? Dalam panjang mobil. Apakah ini memenuhi satu panjang mobil per jarak 10 mph? Ya, masih contoh yang sana, yang pertama, tapi dikaitkan ya dengan kecepatan. Need-nya apa? Jarak antar mobil. No-nya tadi apa yang kita ketahui? Ada 3.140 mobil yang melewati jembatan per jamnya. Apalagi yang tadi yang kita hitung, jarak antar mobil itu tadi 1,15 detik. Apalagi yang sudah kita ketahui, ada kecepatan mobil itu 69, ya, rata-ratanya 69 miles per hour, mph. Itulah no-nya. How-nya, metodenya seperti apa? Bagaimana kita mengkonvert ya 69 miles per hour itu menjadi meter per detik. Ternyata 69 miles per hour itu sama dengan 30,8 meter per detik. Asumsikan panjang mobil, rata-rata mobil itu panjangnya 4 meter. Itu asumsi, tidak ada di soal, tapi asumsi. Ya ada mobil yang panjang mobil kan tertentu, tapi sekitar 4 meter lah. Maka kita solve. T-nya itu 1,15 second tadi per mobil, kecepatannya 30,8 meter per detik, jarak per mobilnya 30,8 dikali 1,15 yaitu 35,3 meter, di mana panjang mobil adalah 4 meter dengan asumsi 4 meter. Jarak 31 meter atau 31 per 4 meter per mobil, ya, maka didapatlah 7,8 dibulatkan 8 panjang mobil yang lebih besar dari 7 mobil yang disarankan. Ya. Oke, itu contoh lain. Kita selesai di unit konversi, ya. Kita masuk ke tools spreadsheet, alat bantu, ya, untuk kalkulasi, memvisualisasi, mensimulasi, sangat kuat spreadsheet. Ya banyak spreadsheet, tapi kita menyarankan menggunakan Excel saja, sudah cukup. Maka perkuatlah penggunaan Excel di dalam menganalisa. Ya. Bagaimana memvisualisasi data? Ya. Fakta. Ya, dari sekumpulan angka-angka. Dari mana kita dapat survei? Bagaimana kita mensurvei di zaman COVID ini? Ya, Mentimeter, banyak alat aplikasi survei. Ya, minimum nanti temannya yang disurvei, ya, dalam satu kelas lain untuk mendapatkan data. Data didapat, sekumpulan data, ya divalidasi data itu. Ada data sampah, ada yang bukan sampah, ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Yang berguna itu bisa diolah menjadi informasi. Ya. Data tingkatkan menjadi informasi. Dia mengandung suatu makna. Informasi dapat diperoleh dengan menyajikan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memvisualisasikan makna data. Ya. Kalau dikasih meaning, data informasi itu menjadi pengetahuan. Dia sudah dikasih meaning, dia bisa menjadi pengetahuan. Ya. Data informasi menjadi pengetahuan. Pengetahuan inilah yang membangun, ya, sistem kecerdasan. Data itu membangun sistem kecerdasan.
Makanya sekarang yang berkembang itu apa yang disebut dengan bagaimana mendapatkan data. Data mining, menambang data. Dan data yang kita dapat ini kita maknakan menjadi sesuatu yang cerdas, ya, bisa menjadi sistem kecerdasan, artificial intelligence. Makanya artificial intelligence dibangun oleh proses data mining, mendapatkan data analitik, menganalisa data tersebut, ya, menjadi suatu informasi, memberikan makna menjadi suatu pengetahuan, dan dia bisa belajar sendiri menjadi artificial intelligence. Nah, kita sudah harus masuk ke sana karena saat ini eranya adalah artificial intelligence. Dikumpulkan oleh didapat dari suatu data. Ya, langkah pertama bagaimana data mining, ya, bagaimana mengolahnya, bagaimana memaknainya, bagaimana memvisualisasinya. Ya, untuk sementara kita gunakan spreadsheet saja dulu. Ya, gunakan dulu Excel untuk mengolah. Nanti 4 tahun lagi ya kita sudah harus menggunakan bikin program sendiri, bikin tugas akhir sendiri ya terkait dengan itu. Bagaimana kita mengorganisasi data yang di spreadsheet? Ya ada judulnya, ada labelnya, bagaimana kita mempresentasikannya, ya, membuat dalam bentuk grafiknya, ya, mengurutkannya, ya. Itu adalah suatu kinerja komputasi dari suatu spreadsheet untuk menyediakan fungsi-fungsi perhitungan, ya, bagaimana menghitung maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, semua ada di alat komputasi spreadsheet tadi, di Excel tadi, ya. Kita dapatkan angka itu, kita gunakan fungsi-fungsi untuk menghitung alat komputasi itu, ya. Data, informasi, analitik menjadi pengetahuan, knowledge, itu urutannya. Ya, jadi informasi diinterpretasikan dia menjadi suatu pengetahuan. Pengetahuanlah yang dibutuhkan manusia, ya, yang bisa nanti orang lain bisa menginterpretasikan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan data ini? Ya, butuh alat bantu tadi menyajikannya, informasi disajikan, ya, diberi makna, dia menjadi pengetahuan. Jadi urutannya data, informasi, knowledge, intelligence, ya. Kita sudah masuk ke fase keempat, ya, intelijen. Data itu sendiri, sistem itu sendiri bekerja, bisa mampu memprediksi. Ya. Intelijen itu artinya apa? Data yang tersedia diolah menjadi pengetahuan, bisa memprediksi, dia bisa intelijen. Ya, itulah kita bahas spreadsheet, ya. Perangkat lunak yang belajarlah Excel. Kita menggunakan Microsoft Excel lah di sini dalam mengolah datanya nanti, ya, di akhir UTS, ya, akan mengumpulkan data itu akan diolah, gunakanlah spreadsheet ini nanti sajikanlah menjadi informasi, bisa bentuk grafik, ya, berikan dia makna, ada suatu kesimpulan, ada suatu pengetahuan, ada suatu proses pembelajaran di sana, ya. Ini contoh-contoh hasil dari spreadsheet, ya, Excel, ya. Oke. Ya, kita akhiri dengan summary-nya. Masalah teknik membutuhkan matematika yang tepat, tapi tidak lebih tepat daripada yang bisa dibenarkan. Angka penting dalam rekayasa, ya, angka signifikan itu sangat penting dalam rekayasa. Ya, kita melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan unit satuan. Ya, perhatikan unit satuan. Variabel memiliki satuan yang harus konsisten. Metodologi, need, know, how, solve sangat membantu dalam memelihara unit yang benar. Sangat disarankan menggunakan metode need, know, how, solve karena metode ini mengarahkan Anda ke jalur menuju solusi dan memberi jejak audit bagi mereka yang mengikutinya. Masalah yang lebih kompleks membutuhkan spreadsheet untuk mengaturnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini, ya. Kita akan masuk ke kuis melalui kuisis. Tapi ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, silakan.